Shalom jemaat GBI Sungai Yordan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini kita bertemu di dalam ibadah online kita. Kami bersyukur sekali dapat bertemu dengan penuh sukacita dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang Kau jadikan yang sungguh indah, teramat baik bagi setiap kami untuk memuji, menyembah Engkau. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Ambil alih Roh Kudus dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini. Biarlah Tuhan, hanya nama Tuhan ditinggikan, diagungkan di dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang mau mengikuti ibadah hari ini kita katakan, amin. Bapak, kemanakah kami dapat pergi, menghindar dan menjauhi Roh-Mu? Kau sahabat yang sejati, karena Kau dekat, selalu dekat. Apapun yang kami lakukan, Tuhan, tidak dapat membalas kasih-Mu, tidak dapat membalas kesetiaan-Mu. Yang satu yang dapat kami, Tuhan, berikan kepadamu hidup kami, pujian penyembahan kami untuk memuliakan nama-Mu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan, sungguh indah, oh, sungguh indah. Katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku
pengabdian kami Tuhan. Itu tak dapat membalas kesetiaan Tuhan. Tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga. Semuanya katakan, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah kasih-Mu bagi setiap kami. Sungguh jiwa kami menyadarinya Tuhan. Kami terus mau memuji Engkau. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Beri kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar bagi setiap kita, amin. Bahkan lebih kuat dari dosa apapun yang telah kita perbuat. Oleh sebab itu nyanyikan pujian yang penuh dengan kemenangan, penuh semangat di dalam Kristus. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Makasih Tuhan. Bersama-sama nyanyikan, katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari.
kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik keramat baik. Hidup kami hanya untuk-Mu untuk selama-lamanya. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Bersama katakan, Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kuasa nama-Mu yang Kau percayakan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang terindah, luar biasa yang Kau anugerahkan. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini, boleh beribadah Tuhan, sekalipun itu ibadah online, kami bersyukur dan tetap bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami tahu hidup kami adalah anugerah yang terbaik, yang terindah, yang sempurna telah kami terima daripada-Mu. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Coba Tuhan angkat tanganmu ke atas kembali ya, katakan. Haleluya bagimu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari yang luar biasa. Kalau kami masih bisa mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat yang terbaik bagi kami hari ini. Dan kami juga bersyukur bagi orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, Engkau yang akan memuaskannya. Terima kasih Bapa, biarlah firman hari ini boleh menjadi berkat di dalam setiap kami dan memampukan kami untuk bisa melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di rumah, mungkin yang juga dalam perjalanan,
maupun dimanapun saudara berada. Apa kabar? Saya harap semuanya sehat ya. Nah, baiklah, hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat 13. Temanya yaitu pengampunan. Dan saya akan membacakan Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, perhatikan saudara, Paulus berbicara kepada jemaat di Kolose. Nah, saudara, jemaat di Kolose itu adalah jemaat yang heterogen, di mana banyak suku bangsa di dalam jemaat itu, saudara. Di ayat sebelumnya dikatakan, ada yang dari bangsa orang Yunani, orang Yahudi, dan juga orang-orang bersunat, tidak bersunat, dan juga di sana ada orang barbar, juga orang Skit, orang-orang budak maupun merdeka. Semua banyak suku bangsa di dalam situ, saudara ya, di dalam jemaat. Nah, ini berarti tentu banyak perbedaan dari latar belakang, saudara ya. Ada perbedaan budaya, perbedaan karakter, juga perbedaan nilai-nilai hidup, ya, pola pikir, dan lain-lain. Nah, dengan adanya berbagai perbedaan karakter ini, maka juga sangat rawan terjadinya konflik, ya, atau pertengkaran di dalam jemaat. Nah, begitu juga saudara, konflik itu bukan saja bisa terjadi di dalam jemaat, tapi juga bisa terjadi di dalam keluarga anak-anak Tuhan atau di dalam perusahaan kita dan lain-lain. Nah, karena masing-masing kita memiliki latar belakang yang berbeda, budaya beda, pola pikir beda, karakter yang berbeda-beda pula, saudara ya. Jadi selama pandemik misalnya sudah berjalan hampir 1 tahun lebih, sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, saudara. Mungkin kita lebih banyak di rumah, ya. Banyak kita melakukan tugas-tugas kita di rumah, semuanya di rumah. Sekarang sekolah juga online, saudara ya. Kita mau belanja juga online, semuanya kita bisa lakukan dari rumah. Ibadah, pekerjaan dan lain-lain semua kita bisa mengerjakannya dari rumah. Belum lagi ditambah anak kita sekolah, saudara ya, yang masih mempunyai anak kecil, itu masih sekolah juga online. Jadi lebih banyak tugas kita sebagai orang tua di rumah, saudara ya. Nah, selama mungkin di rumah tentu kita juga mungkin ya, saking setiap hari di rumah mungkin ada gesekan satu dengan lain. Mungkin juga kita salah dalam pengucapan kata-kata, salah bersikap, salah bertingkah laku, saudara ya. Mungkin ada yang terluka, tersinggung dan lain-lain, saudara, yang bisa membuat kita kesal, ya, marah dan terluka dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu, saudara, Paulus mengatakan di Kolose 3 ayat 13 tadi, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, maka kamu perbuat jugalah demikian. Ya, hari ini kita belajar tentang pengampunan, di mana Paulus juga mengatakan kepada kita tadi, saudara ya, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sebagaimana Yesus sudah mengampuni kita, kita juga melakukan hal yang sama, saudara. Nah, pertanyaannya, saudara, mengapa kita harus mengampuni? Ya, di Markus 11 ayat 25 dan 26 mengatakan seperti ini, saya bacakan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, nah maka Bapakmu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Pertama, mengapa kita harus mengampuni? Tadi kita sudah baca ayatnya, karena Tuhan tahu dan melihat kondisi hati kita. Tuhan melihat kondisi
setiap hati kita. Makanya Tuhan bilang, ampunilah dahulu ya sekira adanya barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang. Nah saudara, ayat ini mungkin sering kali kita dengar ya, atau saking seringnya mungkin kita anggap biasa saja gitu. Atau mungkin kita anggap atau kita mengabaikannya ya. Padahal Tuhan bilang, ampunilah dahulu. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Jadi kita harus mendahulukan apa yang Tuhan katakan saudara ya. Apa yang Tuhan dahulukan. Yaitu ampunilah dahulu sekiranya ada sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi kita bisa cek setiap hati kita. Karena apa? Tuhan selalu melihat kondisi hati kita. Di sana dikatakan sekiranya ada sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi saat kita berdoa ataupun saat kita melakukan pekerjaan apapun, baik dalam pelayanan atau apapun saudara yang kita lakukan, terlebih dahulu Tuhan melihat kondisi hati kita. Ya, apakah ada kemarahan, kepahitan, kebencian dan lain-lain saudara? Atau apakah ada damai, ada sukacita kita melakukannya? Atau ada kasih, semuanya itu Tuhan tahu saudara ya. Karena dia melihat kondisi hati kita. Nah, mengapa Tuhan tahu? Karena firman Tuhan itu sama juga seperti matanya Tuhan saudara. Lebih tajam saudara daripada pedang manapun juga saudara. Ya, mata Tuhan bisa melihat tembus sampai ke sumsum kita, sampai ke jiwa kita, ke hati kita. Tuhan bisa membedakan jiwa dan roh kita saudara ya, pertimbangan hati dan pikiran kita. Karena kita itu telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan melihat kondisi hati kita. Apakah ada sesuatu di dalam hati kita terhadap seseorang. Nah, seperti biasanya saudara, kalau kita selalu melihat apa yang orang lain lakukan, kita melihat, aduh bagus ya, baik orangnya, bisa nolong orang dan lain-lain saudara. Kita selalu melihat kebaikannya, kita lihat dari luar. Tetapi Tuhan melihat mengapa orang itu melakukannya, apa motivasinya melakukan. Jadi Tuhan melihat dari dalam hati kita, mengapa kita melakukannya. Karena Tuhan tahu kondisi hati kita saudara. Nah, kadang-kadang kita selalu melihat perbuatan baik seseorang. Tapi ternyata saudara, kalau Tuhan melihat mengapa dia melakukannya. Ya, karena Tuhan melihat lebih dulu hati kita sebelum kita melakukan apa-apa. Terutama sebelum kita juga berdoa. Dan itu akan bisa jadi penghalang kalau misalnya ada sesuatu di dalam hati kita. Jadi seperti Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hati kita dari segala kewaspadaan karena disitulah akan terpancar kehidupan saudara. Jadi tempat yang utama yang Tuhan perhatikan ya adalah apa saudara? Hati kita. Ya, baik dalam kita melakukan apapun yang Tuhan lihat kondisi hati kita terlebih dahulu ya. Makanya Tuhan bilang kalau jika kita tidak mengampuni seseorang, maka Bapa juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Nah, saudara, itu tadi kita belajar kata ampunilah itu adalah kata perintah saudara ya. Itu satu kata kerja yang berdasarkan pilihan. Jadi mengampuni itu sebenarnya pilihan saudara ya. Mengampuni itu adalah satu keputusan ya. Mengampuni itu suatu tindakan saudara. Jadi mengampuni itu sebenarnya tidak berdasarkan perasaan kita ya. Tidak berdasarkan bagaimana suasana hati kita. Tapi itu adalah suatu keputusan saudara. Nah saudara, kita tidak bisa menghindari ini saudara. Selama kita hidup, kita bersama-sama dengan sesama kita saudara ya. Seperti firman berkatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya saudara. Pasti itu ada saja saudara ya, gesekan. Pasti itu ada saja membuat kita jengkel misalnya saudara ya. Oleh sebab itu Tuhan berkata, Tuhan
melihat kondisi hati kita sebelum kita melakukan sesuatu, saudara. Jadi penting ya. Mungkin juga selama pandemi ini kita sering sama-sama di rumah, ada aja gesekan antara suami ya yang dulunya sabar, sekarang kok jadi kurang sabar misalnya saudara ya. Yang dulunya berkata baik, kok sekarang jadi kasar gitu. Yang dulunya say atau beb gitu saudara ya. Sekarang kok nggak ada kata-kata yang manis lagi saudara ya. Mungkin lagi pusing atau mungkin kebanyakan di rumah. Jadi segala sifat kita, kelakuan kita, mungkin ada yang salah, kata-kata kita yang salah, perbuatan kita yang salah. Mungkin itu bisa saling tersinggung saudara ya. Membuat kita lagi kesal, marah dan jengkel kepada pasangan kita. Nah, perhatikan Tuhan bilang jika kamu berdiri untuk berdoa saudara, sebelumnya Tuhan melihat kondisi hati kita. Ampunilah dahulu sekiranya ada sesuatu di dalam hatimu saudara ya. Itu akan menghalang semua, terhalang ya jawaban doa kita kalau kita tidak mengampuni saudara. Dan bahayanya lagi saudara, dosa kita pun tidak diampuni Tuhan, itu yang menjadi masalah saudara. Nah, kita melihat di sini saudara, kita harus, oleh sebab itu kita harus mengampuni karena itu satu perintah, satu keputusan. Karena Tuhan tahu, Tuhan melihat kondisi hati kita. Nah, sekarang pertanyaannya saudara, tadi mengapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan melihat kondisi hati kita, ya. Yang kedua, saudara, mengapa kita sulit mengampuni orang? Atau mengapa kita tidak mau ya, atau sulit ya mengampuni orang? Saudara, apa akarnya sehingga kita itu sulit mengampuni orang? Jadi akarnya karena kita tidak mau mengampuni hanya satu saudara. Karena ada marah yang tidak terkendalikan. Karena marah yang tidak terkendalikan saudara. Alkitab berkata saudara soal marah ini ya. Di Efesus 4 ayat 26 sampai 27 dan 31 sampai 32 dan saya akan bacakan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, apalagi pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ingat, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, saudara. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita, saudara, kalau kamu menjadi marah, ya, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi sebenarnya marah saja belum berdosa, saudara. Tapi dikatakan di sini, janganlah kamu berbuat dosa, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, jangan sampai. Jadi kalau ada kemarahan, ada kejengkelan, kalau ada masalah, saudara, maunya sih satu hari itu cepat diselesaikan. Jangan sampai tunggu besok-besok, saudara. Karena apa dikatakan? Jangan sampai memberi kesempatan kepada siapa? Kepada iblis dikatakan, saudara. Ya, nah, saudara, siapa di sini yang nggak pernah marah? Atau siapa di sini yang pernah marah? Saya pernah marah, bahkan sering juga, saudara. Kalau ada yang saya tidak sukai, misalnya saudara, yang bertentangan dengan hati saya atau iman saya nggak suka. Saya bisa marah, saudara ya. Saya bisa marah kalau misalnya anak saya, misalnya saudara ya masih kecil waktu itu, kalau nggak mau belajar, saya kesel, saya bisa marah. Tapi marah bukan berarti marah yang membuat kita menjadi sampai berdosa, saudara ya. Tapi marah karena kebenaran. Nah, saudara, di firman Tuhan juga kita melihat contoh, saudara, tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya.
Ya, Paulus juga pernah marah, ya. Lalu Musa juga pernah marah. Dan Yesus pun juga pernah marah, ya. Tapi kalau Yesus marah itu karena kebenaran, Saudara ya. Karena itu bertentangan dengan Bapanya, dengan firman Tuhan, Saudara. Ya. Nah, Matius 21 ayat 12-13 di situ dikatakan, Saudara ya. Kenapa Yesus marah? Nah, kalau kita baca, Saudara, Yesus itu marah yaitu ketika orang-orang menggunakan bait Allah untuk mencari keuntungan sendiri, Saudara. Jadi di bait Allah itu ceritanya ada bisnis lah, bisnis ilegal ya, Saudara ya. Atau bisa juga ada korupsi sedikit dari para imam yang melayani di sana, Saudara. Di sana orang-orang Israel ya, umat Tuhan yang mau datang ke sana, Saudara, itu harus membeli kambing atau domba, ya, atau lembu atau burung merpati, yaitu semua untuk korban persembahan. Kalau menurut mereka, korban itu adalah sangat memenuhi syarat, Saudara. Tapi kalau yang mereka bawa dari rumah, itu dianggap kurang memenuhi syarat, Saudara ya. Inilah yang menyebabkan Yesus marah. Ini bisa membuat, ini tentu jadi kesulitan ya bagi umat Israel untuk datang menghadap kepada Tuhan. Itu bisa menjadi batu sandungan. Itulah sebabnya Yesus marah, Saudara ya. Tapi kalau setelah itu kita melihat, Yesus nggak terus marah, Saudara. Yesus memiliki kasih. Dia menyembuhkan, dia mengajar, dia mendoakan, dia mengasihi, bahkan mengampuni. Ya, Saudara, bahkan dia mau mati bagi dosa kita dan dosa saudara dan saya. Nah, kita melihat marah itu sendiri tidak dosa. Apa sih artinya marah, Saudara ya? Jadi marah itu adalah, Saudara, emosi kita, ekspresi dari emosi kita yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak kita sukai, ya. Jadi ekspresi emosi kita yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak kita sukai atau bertentangan dengan iman kita, ya Saudara, yang bertentangan dengan kebenaran, Saudara. Tapi kalau marah, nah ini yang bahaya, Saudara. Tapi kalau marah yang tidak terkendalikan, itulah yang akan membuat dosa, yang menjadikan kita berdosa. Nah, disitulah Tuhan melihat kondisi hati kita. Apakah kita berdosa apa tidak, hanya Tuhan yang tahu, Saudara ya. Di situ dikatakan Efesus 4 ayat 31. Kalau marah kita itu tidak terkendalikan, Saudara, iblis bisa mengambil kesempatan, ya. Apa yang akan terjadi kalau amarah kita itu tidak terkendalikan, Saudara? Ya. Nah, saya mau katakan, kalau marah itu, Saudara, sebenarnya seperti ini, Saudara. Percikan api, Saudara ya. Kalau seandainya iblis melihat ada percikan api sedikit saja dalam kehidupan kita, itu dia bisa pakai orang lain dan dia bisa mengipas-ngipas, mengompor-ngompor, apinya semakin bertambah, berkobar-kobar, dia lebih senang, Saudara. Makanya Paulus bilang jangan beri makan amarah kita, Saudara. Jangan beri kesempatan kepada iblis, Saudara. Jika kamu marah, janganlah sampai kamu berbuat dosa. Jadi marah itu sendiri enggak dosa. Ya. Jadi kalau marah yang tidak terkendalikan, itulah yang akan membuat kita berdosa. Makanya Tuhan bilang, ampunilah dahulu sekiranya kalau ada sesuatu di dalam hatimu, Saudara ya. Dan jika kamu mengampuni, Tuhan juga akan mengampuni kesalahanmu. Jika tidak, kita pun tidak diampuni. Ini yang sangat tidak enak ya, Saudara ya. Jadi mau nggak mau, Saudara, ya kalau amarah itu tidak terkendali berbahaya sekali, Saudara. Nah, apa yang terjadi kalau amarah kita itu tidak terkendali? Ya, Efesus 4 ayat 31 mengatakan akan terjadi kepahitan. Ya, lama-lama kita jadi pahit hati. Ya, di situ dikatakan segala kepahitan, ayat 31 tadi kita sudah baca. Kepahitan itu adalah, Saudara, kalau marah yang tidak terkendalikan, Saudara, yaitu akan terjadi kepahitan di dalam hati kita. Ya, sakit hati, Saudara.
Orang yang terus menerus memikirkan sakit hati, dendam, teringat terus kata-kata orang yang kita sebel, yang mungkin memaki saudara, yang memperlakukan saudara tidak adil, saudara. Sakit banget hatinya saudara ya. Pahit, timbul kepahitan. Lama-lama geram saudara ya. Lama-lama marah yang meledak-ledak terjadi. Dan marah ini terus akan berlanjut terus saudara. Akan menjadi kemarahan. Makanya dia bilang kepahitan, kegeraman, kemarahan saudara. Jadi kemarahan itu amarah yang berkelanjutan ya. Amarah yang berkelanjutan tambah lama tambah meningkat marahnya. Kalau orang bilang kalau darahnya sudah naik ke kepala tinggal tunggu bom waktu aja saudara. Ya tinggal meledak saudara. Makanya cepat dibereskan. Jangan sampai matahari terbenam. Karena Tuhan melihat kondisi hati kita. Nah saudara, 3 hal yang tadi kita baca, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, itu dikatakan dosa yang tersembunyi di dalam hati kita. Dosa internal ya. Tidak ada orang yang tahu saudara. Yang tahu saudara berdosa itu hanya saudara dan Tuhanlah yang tahu kondisi hati saudara. Nah kalau sampai kepahitan, kegeraman, kemarahan tidak juga kita bisa kendalikan saudara, enggak sampai di situ, akan terjadi pertikaian. Makanya kalau dalam keluarga, kalau sudah terjadi pertikaian saudara enggak cepat diselesaikan saudara, itu akan terjadi perang tangan ya, bisa pukulan, dipukul memukul saudara ya. Kita melihat di situ bisa apa lagi? Bisa terjadi piring terbang. Banting barang, lempar barang, saudara. Nah, kalau itu juga kita tidak bisa kendalikan, apalagi yang akan terjadi? Di situ fitnah, saudara. Ya, setelah itu kita saling menfitnah, saling menjelekkan pasangan kita, saling menjelekkan orang lain. Ya, sekarang menjelekkan orang lain paling gampang ya, saudara. Bisa memakai medsos dan segala macam. Makanya kita hati-hati memakai medsos, saudara ya. Dan kita melihat lagi di sini apalagi yang terjadi kalau kita tidak mengendalikan kemarahan itu. Selanjutnya dikatakan saudara apa yang terjadi di sana? Segala kejahatan. Akhirnya apa saudara? Selain perang tangan mulai mukul, saling menfitnah, saling menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Saudara, kayaknya nggak ada bagus-bagusnya orang itu saudara ya. Nah akhirnya kita mulai bertindak jahat ya. Bertindak jahat kepada orang tersebut, mulai saling menyakiti satu dengan yang lain, bisa juga terjadi saling menyakiti secara fisik bisa saudara ya. Nah saudara, oleh sebab itu kita jangan sampai terjadi seperti itu. Paulus bilang jangan beri kesempatan kepada iblis saudara. Makanya Tuhan bilang ampunilah dahulu. Jika sekiranya ada sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, ampunilah terlebih dahulu. Maka kalau kita mengampuni, Bapa mengampuni kita. Kalau tidak, kita tetap berdosa saudara ya. Dosa kita pun tidak diampuni. Nah kalau marah tidak terkendali, inilah yang akan terjadi saudara. Ya kita melihat, jangan sampai terjadi, kalau kita melihat sudah mulai ada kemarahan, mulai ada api sedikit aja percikan, cepatlah kita padamkan, jangan sampai tunggu matahari terbenam, cepat kita bereskan saudara ya. Sama seperti Yesus telah mengampuni, kita juga mau mengampuni. Karena apa? Tuhan melihat kondisi hati kita. Hidup kita gak tenang, gak bakal ada terobosan di dalam kehidupan kita. Yang ada juga penyakit yang menggerogoti hidup kita kalau kita marah-marah terus saudara ya. Darah tinggi bisa-bisa saudara ya. Gak bisa tidur, stres saudara. Ya, imun tubuh kita juga menjadi turun, gak ada sukacita. Apapun yang kita lakukan kayaknya gak ada yang berhasil saudara. Jadi Tuhan bilang apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis saudara. Kita tahu maksudnya. Tujuannya adalah untuk apa? Membunuh, membinasakan dan menghancurkan hidup kita. Ya. Nah kita lihat selanjutnya, oleh sebab itu Paulus mengatakan, sabarlah kamu ya terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu,
kamu perbuat jugalah demikian. Ya, Yesus juga mengajarkan kepada kita, jika kamu tidak mengampuni, maka dosamu juga tidak diampuni. Kesalahan kita juga tidak diampuni, saudara. Jadi banyak ruginya kalau orang nggak mengampuni itu. Ya, di dalam doa Bapa kami, Yesus juga mengajarkan, saudara, Matius 6 ayat 12 sampai 15. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga, ya, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita mengampuni, kita juga diampuni oleh Tuhan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Perhatikan saudara, ini menunjukkan kalau kita marah-marah terus dan kita menahan-nahan dan tidak mau mengampuni, ya, maka kita terbuka untuk serangan bagi si iblis. Oleh sebab itu Paulus bilang jangan beri kesempatan kepada iblis, karena di sini dikatakan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, saudara. Ya, oleh sebab itu kalau Tuhan mengajarkan kita, ampunilah terlebih dahulu, karena Tuhan mau melihat kondisi hati kita, saudara. Apakah kita sudah mengampuni? Apakah kita ada kebencian di dalam hati kita? Nah, saudara, ada orang mengatakan seperti ini. Dia bilang, udah lupakan saja. Kalau kamu sakit hati sama orang ini lupakan, kata dia bilang. Tapi Tuhan nggak bilang jangan lupakan, saudara. Tapi ampuni kata Tuhan. Bukan dilupakan saja, bukan, saudara. Nah, menurut saudara, apakah kita bisa melupakan begitu saja? Kalau misal saudara disakiti, saudara, saya mau katakan, apa yang kita dengar dan apa juga yang kita lihat sehari-hari maupun tontonan ataupun apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu akan terekam di dalam otak kita di bagian alam bawah sadar kita. Jadi segala trauma masa lalu yang mungkin ada yang buruk, segala kecemasan, ketakutan, itu saudara bisa tersimpan di dalam sana dan itu akan mempengaruhi tingkah laku kita juga, saudara. Jadi bahayanya kalau tidak mengampuni seperti itu, saudara, ya. Dan kita nggak mungkin melupakan, bisa teringat terus, saudara. Ya, kalau teringat kesel gitu, saudara, ya. Nah, hanya orang yang punya penyakit amnesia atau penyakit hilang ingatan mungkin bisa, saudara. Tapi kalau orang normal pasti dia ingat, saudara. Nah, makanya Tuhan bilang supaya kita nggak stres, supaya kita nggak menggerogoti kehidupan kita gara-gara nggak bisa mengampuni. Tuhan bilang ampuni, saudara, supaya dosa kita juga diampuni oleh Tuhan. Ya, jadi tidak bisa dilupakan, tapi harus apa? Diampuni. Kita harus melepaskan pengampunan, saudara. Ya, kita melihat, saudara, Petrus juga bertanya kepada Yesus, saudara, ya. Yesus, kalau seandainya orang bersalah berapa kali kita harus mengampuni? Tuhan bilang berapa? 70 kali 7 kali. Waduh, menurut kita sih mustahil lah untuk kita lakukan, saudara, ya. Mana mungkin gitu, 70 kali 7 kalau orang yang sama itu juga. Waduh, rasanya berat deh Tuhan. Makanya Petrus bilang, 7 kali kah Tuhan? Ya, dikatakan 7 kali kah? Tuhan bilang bukan 7 kali. Saudara, menurut kalau orang Yahudi, ya, mereka mempunyai batas pengampunan itu hanya 7 kali, saudara. Tapi kalau budaya timur, itu budaya Yahudi 7 kali. Kalau budaya timur, kalau kayak kita begini, saudara, gue hitung ya sampai 3 kali. Kalau kamu masih begitu terus gitu, tiada maaf bagimu. Nah, tapi kalau budaya kerajaan Allah beda lagi, saudara. Budaya kerajaan Allah, Yesus menjawab seperti ini. Ya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Waduh, mustahil ini, saudara, untuk kita lakukan rasanya. Tapi ingat, saudara, kita anak-anak Tuhan memiliki keterbatasan. Tuhan juga tahu keterbatasan kita sampai di mana, saudara, ya. Tuhan tuh gak mungkin lah kasih peraturan tapi yang kita gak bisa melakukannya. Itu gak mungkin banget.
Apalagi Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Firman Tuhan sudah ada dalam hati kita. Hati kita juga nggak tenang, saudara. Orang yang selalu berdosa, saudara, itu nggak tenang. Kenapa? Sama kayak suka dikasih ilustrasi ya. Kalau habitat kita tuh udah nggak bisa lagi di situ. Kalau misalnya ikan, saudara, habitatnya kan di air. Coba kalau ditaruh di darat sini, saudara ya, itu bisa hidup tapi sebentar, saudara, capek, bisa mati, lemes ya. Begitu juga dengan orang. Oh, kita sudah diselamatkan, saudara. Benih Allah sudah ada di dalam kehidupan kita. Ya, dosa sudah tidak ada berkuasa di dalam hati kita. Iblis sudah dipatahkan, dilucuti kuasanya, saudara. Tuhan kasih kita kemampuan untuk kita bisa mengampuni orang lain. Amin, saudara. Ya, jadi kalau kita mau, kita pasti bisa. Ya. Jadi Alkitab berkata, ampunilah karena Tuhan melihat kondisi hati kita. Ya, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau kita terus menerus, saudara, ya, tidak mau mengampuni dan tidak mau menahan-nahan pengampunan, saudara, ya, menyimpan sakit hati terus, maka lama-lama kondisi hati kita semakin tambah parah, saudara. Kalau dibiarkan lama-lama pelan-pelan, itu akan menggerogoti hidup kita. Percaya nggak, saudara? Pasti, saudara ya. Saya juga pernah mengalami, aduh kesel banget, saudara ya. Mau mengampuni orang kok susah banget gitu. Apalagi kebayang wajahnya, kebayang perkataannya, terbayang, waduh gitu, saudara. Sepuh banget, saudara, panjang banget dah soalnya. Ya, tapi itu, saudara, tidak baik buat kesehatan kita. Ya, itu membuat kita stres, nggak bisa tidur juga, saudara ya. Tuhan bilang ampuni, berkali-kali ampuni, ampuni, lepaskan pengampunan. Karena pengampunan selalu memerdekakan kita. Amin. Itu pengampunan selalu membawa kemerdekaan yang sejati di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa mengampuni, hati kita menjadi tenang, saudara ya. Imun kita juga semakin kuat. Terus kita juga happy, saudara ya. Muka kita juga nggak kusut, ada damai, ada sukacita. Kita lebih percaya diri, saudara ya. Tuhan bilang berbahagialah, ya, Roma 4 ayat 8 mengatakan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi berbahagialah kalau kita diampuni oleh Tuhan. Kita benar-benar merdeka dan kita benar-benar dibebaskan, saudara ya. Nah, saudara, mengampuni itu, saudara ya, misalnya mungkin kita nggak selalu cepat sembuh begitu saja, saudara. Misalnya kita taat nih, dengar firman Tuhan, dengar nih, aduh takut juga tidak mengampuni, kita juga dosa tersembunyi di hadapan Tuhan, hanya Tuhan yang tahu dan kita. Tuhan, saya mau lepaskan pengampunan Tuhan terhadap orang ini. Kita sebut, saudara, namanya. Mungkin dia sudah menjengkelkan saya. Oh, dia memaki saya. Oh, dia memperlakukan saya tidak adil, saudara. Kita mengadu ke Bapa kita. Kita kok bilang saja apa yang kita rasakan, saudara. Lepaskan, saudara. Kita ngomong kepada Bapa. Oh, begini Tuhan. Tapi saya mau taat kepada firman-Mu. Karena firman-Mu bilang, ampunilah dahulu jika aku berdoa, ampuni dulu kalau ada sesuatu di dalam hatiku. Ya, karena jika kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni. Saudara, berat mungkin hati kita. Kita sebut namanya satu persatu, saudara. Apakah bisa langsung sembuh saat itu? Puji Tuhan kalau sembuh, saudara ya. Besoknya ingat lagi nih. Di pikiran, aduh kebayang lagi nih, iblis selalu nih kasih film lagi, dia gini. Oh, kita jangan kalah sama iblis, saudara. Tetap ulang lagi, ngampuni Tuhan, tolong saya. Masih ada sedikit, lama-lama besok sedikit lagi, masih ada sedikit. Besok lagi, aduh kok ingat lagi masih ada sedikit. Tapi sudah kurang sakitnya, saudara ya. Sudah berkurang, gak seperti yang pertama, saudara. Lalu jadi ada bertahap juga, sama kayak orang luka, saudara. Kalau diobatin kan gak langsung sembuh ya, sedikit, pelan-pelan, besok sedikit, besok lagi pulih, lama-lama kulitnya jadi bagus lagi, saudara. Begitu juga, saudara, kalau hati kita dilukai, ya.
Tuhan bilang ampuni. Mau nggak ada pilihan lain, saudara. Tidak ada cara lain kalau kita mau hidup kita, ada terobosan-terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi mengampuni itu adalah pilihan. Sekali lagi pilihan, saudara ya. Tidak tergantung suasana hati kita, tapi ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ya, di situ Roh Kudus akan memampukan kita. Tuhan nggak mungkin memberikan perintah, memberikan firman-Nya yang buat kita nggak bisa lakukan. Tuhan tahu kemampuan kita, kita pasti bisa kalau kita mau. Ya, kalau kita mau, Tuhan bergerak akan menolong kita. Tuhan bergerak akan membereskan masalah kita. Karena Dia Bapa kita yang baik, saudara. Dia mau menolong kita. Ya, kita datang kepada Tuhan. Tuhan punya cara, saudara, ya, untuk bisa menolong kita. Nah, ada sebuah ilustrasi dari seorang yang bernama Paul Bosse, saudara ya. Dia berkata sangat bijak mengenai pengampunan ini. Dia mengatakan seperti ini, saudara. Memaafkan memang tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi tidak bisa diubah, saudara ya. Nah, namun akan melapangkan jalan kita ke masa depan. Lalu kebencian dan sikap yang tidak mau mengampuni sebenarnya sedang menutup jalan untuk masa depan kita. Masa depan kita sendiri dan menutup pintu berkat bagi kita. Waduh, berat nih saudara. Nah, ketika kita mengampuni, apa yang terjadi? Kita sedang membuka jalan yang lapang untuk masa depan kita. Terutama sedang membuka keran pengampunan. Waduh, ini yang lebih lagi saudara ya. Keran pengampunan dari Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita sendiri. Nah, dia mengatakan orang yang paling diuntungkan ketika kita mengampuni adalah diri kita sendiri yang diuntungkan, bukan orang lain, saudara ya. Nah, pengampunan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri dan juga bagi keluarga kita. Amin, saudara. Jadi, ketika kita gagal mengampuni orang lain, dosa kita pun tidak diampuni. Tidak akan ada terobosan, tidak akan ada kasih Kristus di dalam hati kita, dan doa kita pun akan terhalang, saudara, ya. Ya, karena apa? Tuhan melihat kondisi hati saudara dan saya, ya. Nah, saudara, Markus 11 ayat 25, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Jadi pengampunan itu pilihan, pengampunan itu gaya hidup, saudara ya. Gaya budaya kerajaan Allah itu ya begitu, saudara. Mengampuni, saudara ya. Sehingga Tuhan melihat kondisi hati kita itu ada damai, ada sukacita, saudara. Ada kasih, ada terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Tubuh kita juga menjadi sehat, saudara. Ya, kita lebih percaya diri, kita happy, saudara. Kita happy, ya. Saudara, pengampunan itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak bisa kita pungkiri, sewaktu-waktu namanya kita hidup antara sesama manusia, pasti ada saja saling mungkin yang membuat kita jengkel, ya. Mungkin sedikit-sedikit lama-lama numpuk. Tapi jangan sampai matahari terbenam. Karena Tuhan melihat kondisi hati kita, ya. Jadi kalau seandainya saudara hari ini terjadi konflik dalam keluarga, keluarga besar, atau kepada siapa saja saudara. Mungkin ada kebencian, mungkin sakit hati, mungkin saudara dikata-katain yang tidak baik, ya, diperlakukan tidak adil, kasar orang terhadap saudara, melecehkan saudara, ya. Tuhan katakan ampuni saudara, lepaskan pengampunan, ya. Mungkin kita mau berdoa, saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan tentang mengampuni. Terima kasih Bapa, kami mau taat untuk kami mau belajar untuk bisa mengampuni orang lain sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kami terlebih dahulu. Mengampuni segala dosa-dosa dan kejahatan kami.
Begitu juga kami mau mengampuni setiap orang yang sudah menyakiti hati kami. Mungkin saudara ada nama-nama orang siapa, kamu saudara sebutkan saja sendiri di dalam hati, atau saudara ngomong sendiri di rumah maupun di mana saudara berada saat ini. Lepaskan pengampunan karena Tuhan melihat kondisi hati kita. Nah saudara, Bapa, kami mengucap syukur. Jika kami mau mengampuni, dosa kami juga diampuni. Tolong kami hari ini Tuhan, untuk kami mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kami. Mungkin Tuhan suami kami, istri kami, orang tua kami, anak kami, atau siapa saja orang yang terdekat yang ada di sekitar kami. Tuhan yang sudah menyakiti hati kami, yang sudah bersalah, kami mau melepaskan pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi kegeraman, tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi pertikaian. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami juga memberkati orang yang telah mengutuk kami, menyakiti kami, yang telah mencaci kami, orang yang telah memperlakukan kami tidak adil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati dan Tuhan juga mengampuni mereka. Tuhan, juga kami berdoa segala upaya iblis yang bekerja lewat amarah kami, yang kami sudah saling menyakiti, kami mau tolak semua itu pekerjaan iblis di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Kami mau tolak semua, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Tuhan tinggal di dalam hati kami. Kami memilih untuk mengampuni. Kami percaya jika kami mengampuni, dosa kami juga diampuni. Darah Yesus menyucikan, menguduskan kami kembali. Dan kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Dengan demikian kami juga bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kami lebih lagi dekat dengan Tuhan. Dan doa-doa kami akan didengarkan dan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami benar-benar sudah dimerdekakan. Karena Tuhan berkata, jika kami mengampuni orang, dan dosa kami juga diampuni. Bila kami tidak mengampuni, kami juga tidak mengampuni. Terima kasih Bapa, kami mau taat akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapkan hatimu untuk perjamuan kudus. Betapa besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tak dapat kami selami, tak dapat kami mengerti. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa sampai dengan hari ini Kau masih berikan kami kesempatan untuk boleh menikmati perjamuan kudus ini. Makna yang begitu dalam sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu yang menebus seluruh dosa-dosa kami. Melayakkan kami untuk kami bisa memanggil Engkau Allah sebagai Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau jadikan perjamuan ini bukan sebuah tindakan rutinitas, tapi justru kami boleh memperingati tentang pengorbanan-Mu yang begitu besar buat kami. Kau yang mati buat kami Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya undang saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita mau renungkan tentang pengorbanan yang Tuhan sudah berikan. Bahwa Dia sudah mati buat kita. Saya undang kita angkat roti yang sudah saudara persiapkan di rumah saudara. Mari kita renungkan sejenak apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Bapa, saat ini kami mau menyambut perjamuan kudus ini. Kami tahu Tuhan, Kau sudah mati buat kami, menebus seluruh dosa kami, melayakkan kami untuk boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami mau mengangkat roti ini sebagai peringatan tentang pengorbanan-Mu yang sudah Engkau lakukan buat kami. Kau melihat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, menyambut roti ini dengan hati yang syukur kepadamu. Dan Engkau berkata lewat firman-Mu, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari saudara kita angkat cawan yang sudah kita siapkan di rumah kita masing-masing. Lalu firman Tuhan juga berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Syukur padamu, Syukur. Bapa ya Yesus. Sikira Bapa ya nama ya Naikkan syukur kepadamu Bapa.
kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami naikkan syukur untuk apa yang sudah Engkau lakukan buat kami. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, perjamuan kudus ini yang sudah kami lakukan, kami boleh terima dengan iman. Kami yang sakit bisa disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Dan sudah disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama katakan, Amin. amin. Puji Tuhan, dengan demikian usai sudah ibadah kita hari ini. Kembali kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Angkat tanganmu, katakan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba. Bagi anak domba. Bagi anak domba. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bapa yang kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, seluruh ibadah kami sudah selesai. Kami bersyukur Tuhan bahwa seluruh ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya boleh berjalan dengan baik. Kami sangat percaya Tuhan, dimanapun umat-Mu berada yang saat ini menyaksikan ibadah ini, kami percaya mereka sudah menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu Ibu Sinta boleh menjadi rema. Biar setiap mereka yang mendengarkan
hati mereka yang keras, mereka sudah dilembutkan. Ada pengampunan boleh terjadi Tuhan. Di dalam kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada. Hari ini ada kebebasan buat umat-Mu yang mendengarkannya. Mereka yang mempunyai hati yang pahit, ada kekecewaan, ada sakit hati. Mereka sudah lepaskan pengampunan itu. Tak lupa juga hamba-Mu berdoa buat Ibu Sinta yang sudah menyampaikannya Tuhan. Pakai lebih heran lagi dimanapun hamba-Mu berada. Biarlah setiap ucapan, setiap firman yang disampaikan ini boleh menjadi berkat bagi umat-Mu. Berkati Tuhan pelayanannya, berkati keluarganya, berkati anak mantu cucunya Tuhan. Biarlah seluruh pelayanannya terus Kau tambah-tambahkan dengan hikmat dan kekuatan dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akhiri, kami juga rindukan setiap kami yang ada di sini maupun setiap kami yang ada di rumah saudara masing-masing. Mari angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seluruh ibadah kita sudah selesai. Terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa yang dari surga. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang sempurna dan penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menolong, menasehati, memberikan kekuatan serta penghiburan saudara. Biarlah mulai hari ini saudara diberkati dalam seluruh kehidupan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam setiap studi usaha saudara diberkati Tuhan. Terimalah berkat ini, nikmatilah berkat ini, dan jadilah berkat dimanapun saudara dan saya berada. Yang sudah diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Haleluya. Kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan, nama yang dahsyat.